Hai, kembali lagi bertemu dengan saya, Sony Alfa. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, di mana pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang pinout-pinout yang ada di Arduino Uno. Selanjutnya, pada malam hari ini kita akan mulai membahas terkait bagaimana caranya kita bisa mengakses atau memerintahkan pin yang berada di Arduino Uno. Ya, di mana seperti yang kita ketahui bahwa pin Arduino ini banyak sekali ya, seperti penjelasan lengkap yang ada di pertemuan sebelumnya, bahwa kita memiliki pin analog dan pin digital. Namun, pada pertemuan kali ini saya akan fokus membahas sebagian dari pin digital, gitu ya. Karena kita ketahui pin digital ini juga memiliki beberapa fungsi yang spesial untuk terkoneksi atau bisa terhubung dengan perangkat-perangkat peripheral lainnya. Namun, pada pertemuan kali ini saya akan fokus menggunakan beberapa perintah yang akan sering sekali kita gunakan ke depannya, dan perintah ini sangat sederhana namun sangat powerful dan menjadi basic dari perintah yang digunakan untuk mengendalikan semua pin digital yang ada di Arduino Uno tentunya, maupun di Arduino yang lain. Nah, ini adalah 3 fungsi utama yang sering digunakan. Yang pertama adalah pin mode, di mana pin mode ini berfungsi untuk mengkonfigurasikan bahwa pin yang akan kita gunakan atau pin yang ingin kita perintahkan harus dibuat menjadi mode input atau output. Ya, jadinya kita sebagai seorang programmer ingin memberitahu kepada Arduino bahwa di project kita pin yang akan kita gunakan itu apakah bertindak sebagai input atau output. Nah, itu bisa kita konfigurasikan dengan sintak atau fungsi yang namanya pin mode. Dan fungsi yang kedua yang akan saya gunakan adalah digital read. Artinya, dengan memanggil fungsi ini, kita bisa membaca nilai-nilai atau sinyal-sinyal digital yang berasal dari entah itu sensor atau aktuator ataupun perangkat-perangkat lain, gitu ya, yang akan kita peroleh dari fungsi ini berupa nilai high atau low, atau kalau di Arduino nanti terbaca 1 atau 0, gitu ya. 1 artinya high, low artinya 0. Dan selanjutnya adalah digital write, di mana fungsi ini digunakan untuk mengenerate sinyal dari pin-pin digital Arduino, apakah sinyal itu low ataupun high, atau sinyal itu 1 ataupun 0. 1 artinya kita mengenerate sinyal high yang value-nya sekitar 5 volt, dan low artinya kita mengenerate sinyal dengan value 0 atau 0 volt, gitu ya. Jadinya ketiga fungsi ini kita akan fokus untuk memahami dan kita gunakan pada pertemuan kali ini. Baik, seperti biasa, saya akan menggunakan Walkwi sebagai simulator yang akan kita gunakan, ya. Yang pertama, mungkin pada pertemuan kali ini saya akan mencontohkan penggunaan fungsi-fungsi tadi dengan sebuah project, di mana project yang akan kita buat pada malam ini adalah project running LED. Idenya, saya akan menggunakan beberapa LED di sini. Saya mungkin akan menggunakan 5 LED. Kita bisa panggil 5 LED. 5 LED. Oke. Dan
setiap LED ini akan nyala dan mati secara berurutan, gitu ya. Nah, ada LED 1, LED 2, LED 3, LED 4, LED 5. Ini akan hidup bergantian dan mati bergantian. Ini hidup selama beberapa detik, terus mati, terus dilanjutkan dengan LED 2 yang hidup selama beberapa detik, terus mati, LED 3 yang hidup beberapa detik, terus mati, dan seterusnya. Dan tergantung dengan kombinasi yang ingin kita lakukan. Tapi untuk project kali ini saya akan coba membuat running LED seperti itu. Ya, baik. Setelah itu biasanya kita menambahkan sebuah resistor ya. Kita tambahkan saja sebuah resistor di sini. Oke, resistor. Lima resistor. Ya. Seperti ini. Seperti ini ya. Nah, sebenarnya kita memerlukan untuk ngerotate. Cara untuk ngerotate komponen di Workbee memang agak ribet ya. Kita tidak bisa ngerotate dengan sederhana, melainkan kita bisa melalui sini ya, diagram JSON-nya. Ya, di sini kita memiliki LED dan kita juga memiliki resistor. Resistornya ingin saya rotate supaya lebih rapi. Jadinya caranya kita bisa nambahkan di sini tulisan rotate, perintah rotate, terus kita pintakan rotate 90 derajat. Ini saya akan copy saja supaya cepat ya. Ini koma gitu ya, terus posisi 2 lagi, koma, oke, buat semua terotasi. Supaya lebih rapi saya dekatkan seperti ini. Kita rangkai dulu elektronisnya. Perlu diketahui bahwa LED itu memiliki dua kutub, ada kutub positif dan kutub negatif. Kutub negatif ini kita bisa hubungkan ke ground, sementara kutub positif kita hubungkan ke sumber bertegangan sehingga LED menyala. Kalau kita kebalik menghubungkannya, LED tidak akan menyala tentunya ya. Ini saya hubungkan seolah-olah menghubungkan secara wire ya. Saya hubungkan. Oke, untuk groundnya, oke, saya hubungkan dulu secara paralel ya. Begini saja, tidak apa-apa. Oke. Oke, dan terakhir ini saya hubungkan tentunya ke ground ya. Oke. Ke ground. Di sini adalah ground terdekat. Supaya cantik warna wiringnya untuk ground saya ubah menjadi hitam ya. Hitam. Oke, selanjutnya kita akan memilih sekarang LED ini mau dikontrol oleh kaki pin digital yang mana gitu ya. Ini saya urutkan saja supaya sederhana ya. LED kelima saya kontrol dengan kaki 13. Oke, LED selanjutnya saya kontrol dengan 12. Juga sama. Oke. Kontrol dengan 10. Oke. 9. Gitu ya. Oke, secara elektronis ini sudah berhasil kita rangkai ya. Sekarang yang kita lakukan adalah kita harus mengkombinasikan perintah-perintah tadi gitu ya.
Oke, baik. Sebelumnya langsung saja di sini kita memberitahu kepada Arduino bahwa pin 9 sampai 13 itu kita akan gunakan, dan setiap pin ini harus bertindak sebagai output ya, karena pin 9 ini akan mengenerate sinyal high atau low ke LED ini untuk menyalakan atau menghidupkan LED, benar? Baik, dengan cara memberi perintah pin mode. Nah, kita bisa menuliskan seperti ini sintaknya. Kita gunakan kaki berapa saja? 9. 9, input atau output? Output. Oke, seperti ini. Begitu juga dengan pin sebelumnya. Pin mode 10, output. Nah, seperti itu. Ini supaya cepat saya copy saja. Susah ya. Ternyata tidak terlalu cepat, sama saja. Oke. 10, 11, 12, dan 13. Baik. Dengan menuliskan fungsi ini, artinya Arduino tahu bahwa pin 9 sampai 13 saat ini bertindak sebagai pin digital output dan siap untuk mengenerate sinyal high atau low. Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah menuliskan program kita gitu ya di void loop. Karena apa sih perbedaan antara void setup atau void loop? Kalau kita lihat di sini di void setup memang tertulis bahwa program ini berjalan hanya sekali. Jadinya semua program yang ditulis di dalam void setup itu akan dijalankan hanya sekali saja, run once. Sementara di void loop program itu akan dijalankan repeatedly, jadinya berulang-ulang. Jadinya karena project running LED yang akan kita buat itu tidak hanya nyala sekali sampai sini, melainkan akan berulang-ulang terus gitu, maka kita akan menulis coding itu di void loop ya. Baik, coba kita perintahkan saat ini LED di pin 9 ini menyala. Maka fungsi yang digunakan adalah digital write atau write. Karena kita ingin memerintahkan atau mengenerate tadi, berarti kita pakainya write. Oke. Maka write 9, high ya, untuk menyalakan LED. Coba kita lakukan sekarang. Kita running, maka kaki LED ini akan menyala. Oke. Baik. Terus menyalakan, setelah ini nyala, ini juga akan nyala. Tapi harus mati dulu ini gitu ya. Maka kita harus perintahkan si LED untuk mati gitu ya, untuk keadaan low gitu ya. Maka digital write 9, low ya. Nah, seperti ini. Ini kalau kita running seharusnya yang terjadi nyala dan mati. Tapi coba kita lihat. Kita running dulu. Ternyata yang terjadi adalah nyala terus. Kenapa hal tersebut terjadi? Padahal di sini kita sudah tuliskan low. Harusnya setelah hidup mati gitu ya. Tapi kenapa terlihat nyala terus? Sebenarnya yang terjadi di sini adalah ini itu diproses begitu cepat ya. Sehingga seolah-olah lampu ini nyala terus. Nah, bagaimana caranya supaya jeda hidup dan matinya terlihat? Maka tentunya kita dapat memberikan suatu jeda waktu gitu ya, atau kita sebut sebagai delay. Kita tulis delay dalam kurung, misalkan saya ingin mempause program ini gitu ya selama 1 detik. Berarti kita tulis delay 1000 milisecond atau 1 detik. Ini artinya
program akan di-pause, program digital write ini akan di-pause selama 1 detik, ya. Terus selain itu kita juga menempatkan delay di sini, gitu ya, untuk mempause waktu jeda matinya, gitu ya. Atau enggak kita coba dulu ya. Ini juga belum akan berpengaruh tentunya ya, akan nyala terus. Nah, karena delay atau jeda dia dalam keadaan low atau mati tidak ada, gitu ya. Karena microprosesor itu bergerak begitu cepat, seolah-olah nyala terus akhirnya, gitu ya. Oke, kita tulis di sini delay. Nah, misalkan matinya 500 milisecond saja, ya. Sehingga sekarang kalau kita running akan nyala 1 detik, mati setengah detik, nyala 1 detik, mati setengah detik, nyala 1 detik, mati setengah. Seperti itu ya. Oke, mungkin memuncul pertanyaan, bagaimana kalau kita ini jalankan di voice setup? Oke, baik. Ini saya akan copy dan ini saya akan jadikan komentar. Oke, semua coding ini saya jadikan komentar sehingga tidak bisa dieksekusi lagi ya. Ini saya akan jalankan di voice setup. Maka kalau di voice setup, semua program di sini akan dijalankan hanya sekali. Artinya kalau kita running ya, setelah ini selesai dilakukan ya, nggak ada proses lagi setelahnya. Loncat ke void loop nggak ada yang harus dikerjakan ya. Coba kita lihat, maka LED akan nyala 1 detik dan mati ya. 1 detik mati. Dah, tidak ada proses yang berjalan lagi karena hanya berjalan sekali saja ya. Baik. Itu perbedaan void loop and void setup ya. Ya. Selanjutnya berarti ini saya akan hidupkan kembali. Oke, saat ini kita sudah berhasil menyalakan LED 1, tapi tujuan kita ingin membangun running LED, maka setelah ini mati, ini akan nyala beberapa saat mati, ini nyala beberapa saat mati dan seterusnya gitu ya. Maka kita harus mengontrol pin selanjutnya terlebih juga gitu ya. Oke, baik. Ini saya akan kasih suatu komentar. Ini blink LED 1 gitu ya. Nah, ini LED 1 ya, ini LED 2 dan seterusnya. Ini saya copy supaya cepat. Sekarang blink LED 2. Oke, setelah LED 1 mati, maka LED 2 yang dikendalikan oleh pin 10 gitu ya. Maka ini jadi 10 akan menyala selama 1 detik dan akan dimatikan selama setengah detik. Setelah itu LED 3 gitu ya. Saya copy supaya cepat. Nah, gini aja deh. Nah, supaya cepat. Nah, oke, gitu ya. LED 2, selanjutnya LED 3. LED 3. LED 3 dikendalikan oleh pin 11 ya. LED 3 dikendalikan oleh pin 11. Ya. Benar, maka ini kita gantikan saja. Nah, 4 12 gitu ya. Ini jadi 12 juga. Terus 5 13. Nah, LED 5 dikendalikan oleh kaki 13. Oke. Saat ini maka yang akan terjadi berdasarkan logika algoritma ini adalah LED 1 hidup 1 detik, mati setengah detik, setelah mati langsung disambut dengan nyala 1 detik. LED 2 mati setengah detik, disambut lagi dengan LED 3 dan seterusnya. Kita lihat. Tet, 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 tet. Kembali lagi karena looping berada di fungsi void loop. Oke. Saya menginginkan LED-nya berjalan lebih cepat hidupnya. Bagaimana caranya? Ya, kita bisa mengubah delay-nya tentunya. Tapi ini ribet ya, kita ngubah delay-nya harus 1 per 1 ya. Nah, supaya mempermudah kita, angka-angka ini kita jadikan variabel. Oke, kita bisa menulis variabel di sini. Misalkan saya tulis in jeda
low. Saya akan tulis in jeda low dulu ya. Sekarang saya mau ubah menjadi 100. Misalkan, supaya matinya agak bentar. Nah, maka jeda low ini 500 tadi saya akan ubah menjadi jeda low semua. Sehingga kalau nanti ketika saya mau melakukan perubahan value untuk jeda delay mati, saya cukup mengubah nilai di sini saja. Semuanya akan seolah-olah berubah gitu ya. Ini fungsinya sebuah variabel. Oke. Oke, sekarang kita running. Kita lihat perbedaannya. Tet, 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 tet. Oke. Makin cepat ya. Saya tambah speednya. Gitu ya. Oke. Oke, sepertinya saya perlu waktu kecepatan untuk nyalanya juga harus diubah. Ya, kita bikin lagi variabel in jeda high gitu ya. Misalkan kita jadiin dari 1 detik menjadi 300 milisecond misalkan ya. Ini kita copy saja, ganti jeda hidupnya. Nah. Nah. Ya. Ya. Oke. Kita lihat. Wah, semakin cepat dia ya. Nah, sekarang kalau kita mau ubah-ubah cukup ubah di sini ya. Misalkan ubah ini jadi 200, misalkan ini saya ubah jadi 5 milisecond gitu ya. Lebih cepat lagi. Oh, itu mudah. Jadinya hanya dengan mengkombinasikan 2 jenis fungsi saja ya. Bukan 3 malah, hanya 2. Digital write and feed mode. Kita sudah bisa membuat project learning net seperti ini. Dan rekan-rekan bisa membayangkan ini bukan LED yang kita kendalikan, melainkan mungkin ada relay dan lain-lain, gitu ya. Hanya dengan codingan sederhana, kita sudah bisa membuat project kita sendiri. Gitu. Oke, mungkin seperti itu untuk pertemuan kali ini. Jika teman-teman ingin mempelajari pemrograman Arduino ini lebih dalam lagi, saya rekomendasikan kunjungi tutorial video saya terkait tentang pemrograman C++ di Arduino. Di sana akan dibahas jauh lebih detail tentang pemrograman, struktur-struktur pemrograman yang akan membantu teman-teman memahami tentang pemrograman Arduino lebih detail lagi gitu. Namun jika teman-teman sudah memiliki basic pemrograman bahasa C atau C++ itu, teman-teman bisa mengikuti tutorial-tutorial project-project sebelumnya di playlist ini ya. Oke, see you next time.